Yang kemarin kan peraturan Menteri Keuangan itu kan hari ini pernyataan Pak Jokowi juga dia nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan artinya terlalu pemerintah daerahnya mungkin ada hilap atau apa ya, kita sama-sama karena dingin somasi kalau memang mau lewat jalur hukum silakan, tapi akan kita tanggapi. Cuma harus ingat ya, Pak Jokowi pun hari ini ya seorang presiden minta maaf, mungkin ada keteledoran atau apa dari mereka dari Menteri Keuangan, mungkin dari SKPD atau apa, kita tidak tahu ya. Tapi yang satu ya, sekali lagi saya bilang bukan kami tidak bekerja. Pada waktu saya ke sini masuk ke DPR sudah ada tuh perda OLP itu. Cuma mungkin macet atau gimana saya nggak tahu. Tapi sudah ada draftnya, itu sudah ada, sampai sekarang ada. Saya nggak jelas karena saya bukan pansus itu, tapi sudah ada upaya bahwa ini sebenarnya kemungkinan ada yang aneh atau apa, ada yang salah mungkin terhadap OLP atau gimana. Akhirnya dibentuklah pansus ya waktu itu ya, atau apa, ada. Saya dulu waktu kok OLP ini pernah saya dengar, cuma kebetulan saya nggak hafal kan artinya saya bukan pansus itu, tapi pernah ada. Ya, jangan disebut DPR, awal-awal pun udah itu dia. Mudah-mudahan ya pemerintah daerah dalam hal ini bupati ya, mungkin ada hilap atau kayak zaman Gus Dur pembisik-pembisiknya ini yang nggak jelas gitu. Mungkin bupati sendiri ansih itunya, bupati sendiri ansih mungkin ada lagi kemak apa, jadi ya iya aja gimana ya kan, kadang-kadang kita udah tahu lah dia di atas sana, orang di sekelilingnya terlalu banyak yang membisik, itu aja yang kita tekankan. Ya kasihan juga ya, kita sebagai manusia kita lihat itu, mudah-mudahan itu yang menjadi, tapi tetap proses hukum tetap berjalan. Mungkin kalaupun nanti ke situ ya kita siap, DPR siap, Pemkab nggak tahu mungkin yang bukan kewenangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin saya sampaikan Pak. Satu lagi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Witomo Saputro. Kebetulan saya di portal juga bagian hukum. Cuma di sini saya nggak akan bicara hukum. Saya akan bicara umum saja. Jadi di sini yang menggelitik saya juga begini. Ada salah satu orang dekatnya bupati juga mengaku juga staf ahli. Nah, staf ahli yang ada sebenarnya juga berang. Sebenarnya yang mana staf ahli itu? Jadi inilah, jadi tumpang tindih yang seperti ini yang menjadi masalah. Apa timbulnya? Mungkin timbulnya Pergub mungkin di sini. Kalau saya lihat di situ. Jadi salah satu contoh saya sampaikan saja. Saudara Suroto, waktu rapat koordinasi tentang pendidikan yang dilaksanakan di Singgasana kurang lebih bulan 11 yang lalu, dia mengaku staf ahli pendidikan dan sumber daya manusia. Bahkan dia menyampaikan di situ, menyampaikan sambutan dan pemaparan. Yang kedua, saudara Abrianto memposisikan diri sebagai bidang ahli pembangunan. Kadang-kadang dia mengatakan staf ahli hukum, yang mana yang benar ini? Nah, inilah yang menjadi rancu di daerah kita ini. Staf ahli yang sah malah nggak difungsikan, staf ahli yang abal-abal malah ditonjolkan. Inilah akibat daripada kinerja bupati kita ini, terutama bupati kita ini. Dia nggak punya ketegasan di sini. Nah, inilah kita sebagai rakyat jadi korban. Kita korban rakyat ini. Kenapa APBD selalu silpa? Kami harusnya merasakan APBD yang ditaruh di jalan, kami bisa melewati dengan baik. Dibangunkan gedung, sekolah-sekolah misalnya anak sekolah bisa menikmati. Ini banyak, ini kayak pembangunan yang ada di Yunikarta itu sudah berdiri, tiang-tiangnya itu bangunan apa, itu sudah 1 tahun yang lalu tidak ada diteruskan. Nah, banyak pembangunan, pelaksanaan proyek yang memang dikatakan oleh saudara kita tadi tidak sesuai dengan BISTEK. Jadi ini saya sampaikan saja. Ini banyak yang perlu diaudit dan diawasi. Mungkin saya mohon dengan Bapak Dewan, jadi kepanjangan tangan kita ini, salah satunya Pasar Mangkurawang itu pernah roboh tiangnya. Berarti ada indikasi permainan di besi dan konstruksi yang lain, mungkin semen, agak mudah. Jadi tolong itu diaudit. Bahkan karena itu dilaksanakan oleh tahun tunggal, mereka itu masih bekerja sembunyi-sembunyi. Saya ada fotonya, semen bertumpuk. Terus gedung Gulak yang ada di jalan tenis lapangan
Itu juga begitu, baru dihentikan waktu saya protes ke Kabid Cipta Karya. Terus jogging track, tolong ini juga sangat wow, karena proyek di depan ini pengurukannya pun nggak seberapa, itu nilainya 23 miliar. Ini nggak seberapa pengurukannya ini, hanya nambah-nambah saja itu. Selanjutnya proyek depan Polres, itu juga apa yang dikatakan teman tadi sudah terkupas. Terus jalan Loa Tebu, jalan Loa Tebu itu seharusnya kan tinggi tengah, itu ada sebagian yang lembab tengah. Nah ini ada apa? Nah ini itu juga tolong, ini saya dengan teman-teman DPR ini juga aneh, di mana pengawasan itu nggak nyampe ke sana gitu. Jadi anggaran BPM Kiptip yang sudah diperiksa, dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut. Masalah ketopong juga. Jadi tolonglah ini supaya kita nih ke depan bagaimana Kukar dengan anggaran yang sebesar ini, rakyat itu menikmati dan merasakannya. Ini harapan kami lah Pak. Karena kami ini juga tokoh masyarakat yang selalu mendapat sorotan juga, bertanya, Pak tolong sampaikan. Nah ini juga saya sampaikan di sini karena kami di sini hanya bisa bicara, menyampaikan dan ke Bapak DPR yang mempunyai kepanjangan tangan dan mempunyai kebijakan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pikir ini sudah sangat cukup Pak. Kami yang pasti selama ini sudah masuk somasi secara aturan hukum, kita pun bisa meminta kepada dinas terkait tidak melakukan lelang, ini pasti Pak. Karena kan dalam proses somasi yang pasti ini dulu, dan saya pastikan mungkin lusa itu ada jawaban somasinya. Dan kalau memang, apalagi kalau ini secara aturan memang benar melanggar hukum, saya pikir kami pun tidak ingin beresiko Pak. Kami akan merekomendasikan untuk ini tidak bisa. Yang ini Pak dari kami sedikit mungkin, tapi sebenarnya karena tadi dari awal sudah disampaikan, saudara kami Laude dia pun memiliki semacam konspirasi, tapi yang bersangkutan bukti konspirasi tidak ada. sebenarnya. Hah? Bukti daripada konspirasi, maaf. Diklarifikasi. Bukan kita yang pelaku konspirasi, tapi kami memiliki bukti konspirasi yang telah kami lakukan investigasi dari bulan tahun 2011, 2012 sampai dengan 2014. Ini mengarah daripada mata rantai yang telah disampaikan pada waktu orasi ini terstruktur. Karena yang bersangkutan itu menyebut nama si A, si B, dan si C sebagai koordinator masing-masing bidang. Jadi itu sebenarnya ini kurang etis, nanti mungkin secara khusus. Iya. Tapi kalau kita sampaikan, harapan kami itu sebagai organisasi masyarakat yang membidangi masalah kontraktor lokal diwujudkan sesegera mungkin. Dalam jangka waktu 1-2 kali 24 jam tadi seperti yang Bapak sampaikan, kami sangat mohon agar ada action yang dimaksud mungkin salah satu rekomendasi untuk penundaan WLP, baik itu WLP mungkin kalau kembali ke WLP 1 bagaimana kawan-kawan, atau dua-duanya karena dia tidak mempunyai payung hukum. Mungkin itu aja. Oke Pak, terima kasih. Nanti kita akan bahas dengan langsung unsur pimpinan, saya pikir dengan Pak Laude. Mungkin kita cukup dari ini Pak, karena saya pikir ini sudah sangat jelas dan hari ini rekomendasi kita pun kita tidak akan berani melanggar aturan DPR. Karena nanti betul dampaknya adalah di saat ini melanggar aturan, lelang tetap berjalan, kemudian ada temuan dan tidak boleh melanjutkan, ini kan resikonya ke kita semua. Dan itu pasti merugikan anggaran kita. Mungkin ini Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kehadirannya. Mungkin sebelum dilanjut Pak, sedikit sebelum Pak, maksud saya gini, ya waktunya Pak, nanti kan kami tahunya kapan, jadi ada tindak lanjutnya. Oke gini Pak, ini yang pasti ini sangat jelas, ini aturan hukum 2 kali 24 jam. Jadi tidak perlu kami sampaikan kapan, yang pasti ini sebelum 2 kali 24 jam ini harus sudah kami balas. Kenapa kami bertanya Pak? Mungkin dipahami. Memang diterahkan di situ 2 kali 24 jam. Tapi kan kami belum tahu realisasinya. Tadi aja diumumkan mau dipanggilkan anggota DPR-nya. Tidak ada juga kan? Pak Yunus, ya. Mungkin maaf Pak Yunus,
kalau sudah bersurat secara resmi ini ada dampak hukum Pak Yunus. Oke, siap. Kalau by phone tadi kami telepon agak susah memang, mohon maaf. Ya mungkin ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya bangga dan bahagia kepada sahabat-sahabat kami sudah mau memberikan masukan, memberikan saran, dan hari ini bukti nyata bahwa orang lokal memang hebat-hebat. Orang lokal punya analisis hukum yang kuat-kuat, saya pikir. Hidup kontraktor lokal. Lagi hidup portal. Hidup Desa Pagarke. Hidup Laskar Pemuda Peduli Kaltim. Ya semua harus hidupkan, masa mau hidup satu aja. Ya. Oke, makasih Pak. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekjen gue karena gue